Biar aku coba dulu, kata Namong Soujian. Fang Lin mengangguk, lalu dia melihat lelaki tua Namong Soujian menggerakkan jari-jarinya, dan banyak pedang aneh muncul di belakangnya. Salah satu di antaranya memancarkan cahaya hijau, yang tidak terlalu kentara di antara sekian banyak pedang, tetapi pedang itu memiliki sarung bambu, yang tampak agak janggal. Pedang ini diberi nama Bambo Shadow, merupakan pedang terkenal Bambo Shadow yang menduduki peringkat ke-13 dalam daftar pedang terkenal terbitan Siling Sword Pavilion di masa lalu. Meskipun menduduki peringkat ke-13, 10 pedang teratas dalam daftar pedang terkenal saat itu sebagian besar adalah pedang kuno. Zuying bukanlah pedang kuno, sehingga hanya dapat menduduki peringkat ke-13. Tetapi bahkan jika berhadapan dengan 8 atau 9 pedang terkenal pertama, Zuying tidak akan kalah sama sekali. Namong Soujian sangat menyayangi Zuying dan jarang menggunakan pedang terkenal ini. Dia sering menggunakan pedang panjang lainnya untuk melawan musuh. Pergi! Namong Soujian berteriak pelan, dan 7 pedang panjang menerobos udara di belakangnya, membawa energi pedang tajam dan langsung menuju ke arah monster itu. Energi pedang bergulir seperti awan. Meskipun ketujuh pedang ini bukanlah pedang yang terkenal, semuanya terbuat dari bahan yang luar biasa dan dapat dianggap sebagai senjata berkualitas tinggi. Dan pedang itu dipegang oleh Namong Soujian, mantan pendekar pedang terkemuka, jadi kekuatannya tentu luar biasa. 7 pedang itu melesat ke langit dan langsung menuju ke mata raksasa di kepala monster itu. Titik. Menurut pendapat Namong Soujian, karena monster ini memiliki mata yang besar, mungkin inilah kelemahannya. Mencoba menyerang mata ini mungkin akan menghasilkan efek ajaib. Monster itu meraung dan mengayunkan ke-10 lengannya secara bersamaan, menangkis ke-7 pedang yang menyerang. Namong Soujian mendengus pelan, dan 7 pedang panjang yang diblokir oleh monster itu semuanya meledak dengan aura yang lebih mencengangkan, dan menebas dengan keras ke lengan monster itu. Tetapi saat berikutnya ekspresi Namong Soujian berubah, dan Fang Lin serta Zhong Wei juga terkejut. Lengan monster itu ternyata masih utuh. 7 pedang itu tidak dapat melukainya sedikit pun, tidak ada sedikit pun jejak yang tertinggal padanya. Tubuh monster ini tampaknya sangat kuat. Fang Lin bergumam. Monster itu tampaknya sangat marah dengan perilaku Namong Soujian. Ketujuh pedang itu tidak sempat terbang kembali sebelum semuanya terjerat oleh lengan monster itu. Klik. Lalu, ketujuh pedang itu dihancurkan hingga berkeping-keping dan dihancurkan seluruhnya. Namong Soujian mengerutkan kening saat melihat ini, dan sebilah pedang perunggu melesat dari belakangnya, membawa momentum agung bagai gunung, dan menebas langsung ke arah monster itu. Pedang itu setajam gunung, menebas kepala. Monster itu terkena pedang dan tubuhnya langsung mundur berulang kali. Ia mengeluarkan raungan yang lebih marah lagi, dan matanya yang besar menatap ke arah pedang perunggu itu. Berdengung, seberkas cahaya hitam melesat keluar dari mata dan langsung menyambar pedang perunggu di atas langit, lalu ditelan oleh monster itu. Namong Soujian terkejut. Pedang perunggunya adalah artefak kuno yang asli dan sangat keras. Meskipun itu bukan pedang yang terkenal, sulit untuk membayangkan bahwa pedang itu ditelan oleh monster itu. Benda otang pembawa sial ini. Namong Soujian terkejut dan kemudian marah. Dia adalah seorang pria yang menghargai pedang seolah-olah pedang adalah nyawanya. 7 pedang panjang itu baik-baik saja, tetapi kerusakan pada pedang perunggu kuno ini membuatnya sangat marah. Pada saat ini, bayangan bambu melintas dari belakang Namong Soujian dan dipegang di tangannya. Aku tidak percaya, mungkinkah monster ini kebal terhadap pedang dan pisau? Kata Namong Soujian sambil menarik bayangan pedang bambu dari sarung bambu. Bas! Saat pedang itu berkelebat, Fang Lin dan Zhong Wei seakan mendengar suara gemerisik daun bambu yang bergesekan satu sama lain, seolah-olah mereka sedang berada di hutan bambu yang luas. Namong Soujian melambaikan bayangan bambu dengan lembut, lalu dia melihat ribuan cahaya hijau datang dari langit dan berkumpul di pedang. Ledakan. Saat berikutnya, cahaya hijau yang membawa energi pedang yang mengerikan melesat langsung ke arah monster itu. Oh, monster itu mengeluarkan raungan, terdengar marah, dan juga seperti jeritan kesakitan. Saya melihat kedua lengan monster itu terpotong dengan rapi, dan monster yang kehilangan kedua lengannya itu memutar tubuhnya kesakitan, dan cahaya redup perlahan-lahan muncul di mata besar di kepala. Bagus. Fang Lin dan Zhong Wei sama-sama berkata baik. Karena Zuying memotong kedua lengan monster itu berarti monster itu tidak kebal terhadap pedang dan masih bisa dikalahkan. Namong Soujian juga memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Lagi pula, dia bahkan menggunakan pedang kesayangannya, Bambo Shadow. Jika dia tidak bisa menyakiti monster itu akan memalukan. Tetapi pada saat ini, monster itu mengambil kedua lengan itu dari tanah dan menempelkannya langsung ke lengan yang patah. Sesaat kemudian, kedua lengan itu kembali terhubung ke monster itu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namong Soujian tampak malu, tetapi Fang Lin dan Zhong Wei tidak peduli dengan ekspresi malu ahli pedang tua itu.
Mereka memandang monster yang telah pulih dengan ekspresi serius. Sepertinya monster ini tidak mudah untuk dihadapi, kata Fang Lin. Energi pedang Namong Shou lemah, tetapi bagaimanapun juga, dia merupakan generasi terakhir ahli pedang dari 9 kerajaan, dan anak buahnya memiliki keterampilan yang nyata. Bagaimana mungkin dia tidak mampu menghadapi monster yang tidak diketahui asal-usulnya? Tepat saat dia hendak meneruskan serangannya, Fang Lin menghentikannya. Biar aku coba, Fang Lin berkata, memutuskan untuk melakukannya sendiri. Namong Shoujian juga tidak memaksa. Dia tahu bahwa kekuatannya jauh lebih rendah daripada kekuatan Fang Lin saat ini. Fang Lin menatap monster yang datang ke arahnya dan melambaikan tangannya. 8 lampu dewa api kuno melayang di depan Fang Lin. Jika kamu tidak takut pada pedang dan pisau, lalu bagaimana dengan api? Fang Lin terkekeh, dan tiba-tiba api membumbung tinggi di langit, bagaikan gelombang, menyerbu langsung ke arah monster itu. Ketika api langit datang, monster itu jelas merasakan bahaya. Matanya yang besar mengeluarkan cahaya hitam, menghalangi monster itu. Ketika api surgawi bertabrakan dengan cahaya hitam, aura panas yang menyengat meledak, dan suhu antara langit dan bumi meningkat pesat dalam sekejap. Tetapi Fang Lin menyadari bahwa cahaya hitam itu ternyata dapat menyerap kekuatan api surgawi, menyebabkan api yang awalnya ganas, berangsur-angsur melemah. Kali ini Fang Lin sedikit terkejut. Mungkinkah monster ini begitu kuat sehingga bahkan api surgawi tidak dapat menahannya? Fang Lin memiliki ekspresi serius. Jika bahkan api surgawi tidak dapat mengendalikan monster ini, maka ancamannya akan sangat serius. Lihat baik-baik, monster itu tidak takut api. Pada saat ini, Zhong Wuwei tiba-tiba berkata. Mendengar ini, Fang Lin dan Namong Shoujian memperhatikan dengan saksama dan menemukan bahwa meskipun cahaya hitam monster itu telah menghalangi api langit, tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi merah, terutama ke-10 lengannya, yang tampak agak terbakar. Melihat hal itu, Fang Lin segera menambah intensitas apinya, dan api surgawi itu tampak tak berujung dan menerkam ke arah monster itu. Mereka bertiga tidak menyadari bahwa sebuah bola mata diam-diam muncul 100 mil di belakang mereka, menatap dingin ke arah Fang Lin di antara ketiganya. Monster dapat menahan api, tetapi mereka tidak takut pada api. Api surgawi tetaplah api surgawi. Api yang dilepaskan oleh 8 lampu kuno Dewa Api sangatlah kuat. Bahkan monster dengan asal-usul misterius ini tidak dapat menahan kekuatan api surgawi dengan tubuh fisiknya. Serang lagi dan potong semua lengan orang ini. Fang Lin berkata pada Namong Shoujian. Namong Shoujian menanggapi, dan bayangan bambu di tangannya melesat keluar lagi. Di tengah cahaya hijau, energi pedang menyebar ke segala arah. Monster itu kini berusaha sekuat tenaga untuk melawan api surgawi Fang Lin, dan tidak dapat bertahan terhadap energi pedang Zuying, jadi ia hanya bisa menahannya. Kepulan. Energi pedang Zuying sangat tajam, dan ke-10 lengan monster itu terpotong, tidak ada satupun yang tersisa. Monster itu menjerit kesakitan, tetapi tampaknya tidak ada darah di tubuhnya, dan tidak ada yang mengalir keluar. Namun kabut abu-abu semakin banyak menyembur keluar dari lengan monster yang patah itu, membuat kabut abu-abu di area ratusan mil itu semakin tebal. Haruskah kita penggal saja kepala monster itu? Namong Shoujian bertanya, tampak bersemangat untuk mencoba. Fang Lin ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, bagaimana kalau orang itu memakan pedangmu lagi? Ketika Namong Shoujian mendengar ini, ekspresinya langsung berubah dan dia sepenuhnya melupakan ide untuk menyerang kepala monster itu. Bercanda, pedang perunggu miliknya baru saja ditelan oleh monster itu, tidak apa-apa, tetapi jika bahkan Zuying dimakan oleh orang itu, Namong Shoujian mungkin akan sangat marah hingga dia akan muntah darah dan pingsan. Sekalipun dia telah tiada, pedang bayangan bambu ini harus tetap aman dan sehat, kalau tidak, orang tua ini akan mati dengan penuh penyesalan. Baginya, Bambo Shadow lebih penting daripada nyawanya sendiri. Kabut abu-abu hampir mencapai sisi kita, mengapa kita tidak mundur dulu? Zhong Wuwei berkata sambil mengerutkan kening. Pada saat ini, kabut abu-abu memang hendak menyebar ke Fang Lin dan 2 orang lainnya. Dalam waktu setengah dupa lagi, mereka bertiga akan terpengaruh oleh kabut kelabu. Tunggulah sedikit lebih lama. Saat Fang Lin berbicara, sekuntum teratai menyala perlahan-lahan mengembun di depannya. Dia memusatkan kekuatan lampu Dewa Api kuno, mencoba memberikan pukulan mematikan pada monster itu. Namong Shoujian dan Zhong Wuwei hanya bisa berdiri di kiri dan kanan Fang Lin untuk mencegahnya diganggu. Meskipun api surgawi dapat menekan monster itu, cahaya hitam yang dilepaskan dari mata besar monster itu dapat menyerap dan melarutkan kekuatan api surgawi. Karena itu, monster itu dapat melawan api surgawi, tetapi tidak dapat maju lagi. 10 lengan yang dipotong oleh Namong Shoujian masih berputar di tanah dan kemudian terjerat di kaki monster itu. Melihat pemandangan ini, Fang Lin dan 2 orang lainnya semuanya memasang ekspresi muram.
Tampaknya hanya memotong lengan monster itu saja tidak cukup, mereka harus menghancurkannya sepenuhnya, jika tidak monster itu akan terus pulih. Benar saja, ke-10 lengan yang terputus itu dengan cepat naik ke atas monster itu dan menyambung kembali ke lengan yang patah. Ke-10 lengan itu dikembalikan ke keadaan semula dan tampaknya tidak ada benturan. Namong Soujian tampak tak berdaya, monster ini sungguh aneh, tubuhnya yang terputus ternyata bisa menyambung kembali, bagaimana bisa ia dikalahkan? Sangat tidak mungkin untuk membasminya. Untungnya, Fang Lin masih memiliki lampu Dewa Api kuno, kalau tidak, dia tidak akan mampu menekan monster ini. Ketika kabut abu-abu berjarak kurang dari 100 langkah dari Fang Lin dan dua orang lainnya, teratai api di depan Fang Lin akhirnya mengembun. Pergi! Dengan sekali teriakan pelan, bunga teratai api itu pun mekar cemerlang dan terbang ke arah monster itu dengan aura yang amat mengerikan. Serangan teratai api membuat monster itu merasakan bahaya besar. Mata raksasa di tungku itu tiba-tiba berubah menjadi hitam, dan tubuh monster itu juga berubah menjadi hitam. Mengaum, monster itu meraung ke arah langit, dan sesaat seluruh langit tampak menjadi suram, dan bumi tiba-tiba menjadi dingin. Teratai api terbang ke depan monster itu dan meledak dalam sekejap. Saat api itu muncul, ia menghilangkan kegelapan antara langit dan bumi. Tubuh monster itu tiba-tiba lenyap dalam amukan api. Daerah dalam radius 1000 mil nyaris musnah dilalap api, dan tanahnya tertutup tanah hangus yang tersisa setelah api membakarnya. Untungnya, tidak ada makhluk hidup dalam jarak 1000 mil. Beberapa di antara mereka melarikan diri karena panik karena kedatangan para monster, sementara yang lainnya terbasmi oleh kabut abu-abu mematikan yang dilepaskan para monster. Jika tidak, Fang Lin tidak tahu berapa banyak orang dan monster yang akan dibasminya secara tidak sengaja. Sekalipun Fang Lin tidak terlalu mempedulikannya, tetap saja itu bertentangan dengan keharmonisan alam. Apakah berhasil? Namong Soujian dan Zhong Wei keduanya melihat ke arah pusat api. Pada saat ini, asap tebal masih menyebar, dan tidak jelas apakah monster itu masih ada di sana. Ekspresi Fang Lin serius dan dia tidak rileks sedetik pun. Itu belum mati, Fang Lin berkata dengan suara yang dalam. Setelah kata-kata ini diucapkan, Zhong Wei dan Namong Soujian keduanya sedikit tidak percaya. Kekuatan teratai api itu cukup untuk membasmi seorang dewa abadi yang agung. Mungkinkah monster itu telah mencapai tingkat yang sebanding dengan makhluk abadi? Bahkan teratai api tidak bisa menyelesaikannya. Ketika asapnya hilang, tubuh monster itu memang masih berdiri di tanah. Meskipun area dalam radius 1000 mil telah berubah menjadi tanah hangus, monster itu masih hidup. Namun, monster itu tampak amat menyedihkan. Ke-10 lengannya telah hilang sepenuhnya, dan tubuhnya dipenuhi banyak luka. Kabut abu-abu terus-menerus keluar dari bagian tubuh monster yang terluka. Meskipun kekuatan teratai api gagal melenyapkan monster itu sepenuhnya, namun tetap saja menyebabkan kerusakan yang parah. Lagi pula, teratai api itu dapat langsung membasmi para dewa abadi yang agung, dan bahkan para ahli dewa abadi harus menghindari keunggulannya. Meskipun monster ini kuat, mustahil baginya untuk tidak terluka. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sepertinya orang ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kita bisa menyingkirkannya sepenuhnya dengan 2 serangan lagi. Namong Soujian berkata dengan ekspresi santai. Fang Lin tidak mengatakan apa-apa, matanya terpaku pada monster itu. Pada saat yang sama, ia mulai memadatkan teratai api kedua di depannya. Tidak peduli apapun asal-usul monster ini, dia harus menghancurkannya sepenuhnya. Jika tidak, bukan saja istana penelan surga akan terancam, tetapi seluruh orang di dunia juga akan menderita karenanya. Pada saat itu, monster itu mengeluarkan raungan aneh. Matanya yang besar melotot ke arah Fang Lin dan dua orang lainnya, lalu ia menukik ke dalam tanah dan menghilang tanpa jejak. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Fang Lin dan dua orang lainnya. Mungkin dia lolos, kata Zhong Wei. Itu mungkin saja, tapi saya selalu merasa tidak nyaman, kata Fang Lin. Entah mengapa setelah melihat monster ini, hatinya merasa berat. Perasaan ini datang tanpa alasan. Terlebih lagi, Fang Lin samar-samar merasa bahwa monster ini tampak sangat mirip dengan sesuatu yang pernah dilihatnya sebelumnya. Saat bertarung melawan monster ini, Fang Lin terus bertanya-tanya dalam hatinya, monster apa sebenarnya yang ada di depannya ini yang mirip sekali dengan dia. Tiba-tiba, Fang Lin melihat ke arah timur, wajahnya penuh kejutan. Pohon ibel kuno. Hati Fang Lin terkejut, karena monster ini terlalu mirip dengan pohon ajaib kuno. Mereka berdua memiliki vitalitas yang sama kuatnya, sama-sama misterius dan kuat, dan dapat melahap daging dan darah makhluk hidup. Jika mereka tidak terlihat sangat berbeda, Fang Lin hampir akan curiga bahwa monster ini telah berubah wujud dari pohon ajaib. Tetapi meskipun tampak berbeda, Fang Lin masih merasa bahwa mungkin ada hubungan di antara keduanya. Ini adalah intuisinya dan juga spekulasinya. Ada apa? Namong Soujian dan Zhong Wei memandang Fang Lin dengan bingung. Fang Lin menggelengkan kepalanya,
mengingat kembali apa yang dikatakan pria misterius pemegang payung itu ketika dia muncul untuk kedua kalinya. Apa yang terjadi di masa lalu kini akan terjadi lagi. Dalam pemahaman Fang Lin, kalimat ini mengacu pada bencana kuno. Saat ini, pohon ajaib kuno telah dibangkitkan oleh orang-orang dari 3 agama. Sekarang ia tersembunyi di dalam laut dan tidak diketahui keberadaannya, tetapi akan ada suatu hari ia akan muncul kembali di dunia. Dan di negeri 9 kerajaan, muncullah monster kuat yang tidak diketahui asal-usulnya. Mungkinkah itu hanya kebetulan? Atau adakah seseorang yang mengendalikan semua ini di balik layar? Fang Lin tidak tahu, tetapi sekarang 9 kerajaan dan 3 agama tampaknya mulai tenang. Namun di balik ketenangan itu, akan ada badai yang jauh lebih dahsyat daripada perang antara kedua tempat tersebut. Berapa banyak orang yang akan mati saat itu? Tidak seorang pun tahu berapa banyak orang yang akan selamat, dan itu tidak dapat diprediksi. Tidak ada apa-apa, Fang Lin berkata, dan dengan lambaian tangannya dia memasukkan 8 lampu dewa api kuno ke dalam sakunya. Pada saat ini, Fang Lin akhirnya menyadari bahwa sepertinya ada sepasang mata yang mengawasinya dari belakang. Keluar dari sini, Fang Lin berteriak, dan auranya jatuh langsung ke bola mata aneh itu. Zhong Wei dan Namong Soujian juga bereaksi cepat, keduanya menatap dengan waspada bola mata yang tidak jauh di belakang mereka. Dari mana tikus ini berasal? Apakah kamu menyembunyikan kepala dan ekormu dan tidak berani menunjukkan dirimu? Semua pedang panjang di belakang Namong Soujian melonjak, seolah-olah selama ada gerakan bola mata, semua pedang panjang akan melesat keluar. Zhong Wei juga siap menerima tanggapan tersebut. 2 piring giok muncul di tangannya, satu sisi berwarna emas dan sisi lainnya berwarna perak. Cahaya keemasan dan perak saling bergema, tampak sangat menawan. Kamu lagi. Ini adalah ketiga kalinya Fang Lin melihat bola mata aneh ini. Pertama kali adalah pertempuran besar di utara jauh. Fang Lin tiba tepat waktu dengan klon naga aslinya dan menyelamatkan Dugu Nian dari krisis. Dia juga terlibat perkelahian tergesa-gesa dengan pria yang berubah dari bola mata aneh itu dan gagal menjauhkannya. Kali kedua adalah ketika Paviliun Fengjian mengirimkan para master untuk menantang Istana Tuntian. Bola mata aneh itu muncul lagi, memata-matai Istana Tuntian dari kejauhan. Dan sekarang, ini adalah ketiga kalinya Fang Lin melihat bola mata aneh ini. Benda ini sulit ditemukan dan Fang Lin sudah lama ingin mengetahuinya, tetapi dia tidak pernah punya kesempatan. Sekarang mungkin kesempatan yang sempurna. Fang Lin menatap kedua orang di sampingnya. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka berdua mengerti apa yang dimaksud Fang Lin. Jika mereka menyimpan bola mata aneh itu, mereka harus meninggalkannya. Mengetahui bahwa bola mata aneh ini memiliki kemampuan untuk muncul dan menghilang sesuka hati, Fang Lin mengambil tindakan terlebih dahulu, dan sebuah tangan besar terulur langsung ke arah bola mata aneh itu. Bola mata itu segera mundur ke belakang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan hendak lepas dari jangkauan tangan yang menjulang tinggi itu dalam sekejap mata. Kamu mau pergi kemana? Namong Soujian menghunus pedangnya secepat angin, dan pedang terkenal Bambo Shadow datang dengan ujung yang tajam, menghalangi jalan bola mata. Namun, bola mata itu mengabaikan segalanya dan langsung menyerbu ke arah Namong Soujian. Namong Soujian terkejut dan sedikit kesal dalam hatinya. Bola mata ini sebenarnya mengabaikannya. Apakah dia pikir akan mudah untuk melewati level ini? Pada saat itu, Namong Soujian juga kasar. Dengan kilatan bayangan bambu, dia menebas bola mata yang meluncur ke arahnya. Namun, terdengar suara ledakan keras, dan bayangan bambu itu terlempar mundur. Namong Soujian sangat terkejut. Pada saat ini, 2 sinar cahaya muncul, dan ternyata dinding emas dan perak di tangan Zhong Wei mulai berlaku. Dinding ganda dari emas dan perak ini merupakan harta karun kuno yang langka. Pada saat ini, di bawah kekuatan penuh Zhong Wei, dinding ganda menjebak bola mata aneh itu dari depan dan belakang, membuatnya tidak dapat lepas dari jangkauan cahaya emas dan perak. Melihat hal itu, Namong Soujian segera mengingat bayangan bambu dan tiba-tiba mengarahkan jarinya ke badan pedang. Jari ini melepaskan kekuatan penuh dari pedang terkenal Bambo Shadow, dan itu juga merupakan pedang yang Namong Soujian gunakan dengan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Ledakan. Momentum pedang itu tidak menentu, tetapi ujungnya terlihat sepenuhnya, tanpa ada yang disembunyikan. Bola matanya tersapu oleh pedang bayangan bambu, tetapi bola matanya tampaknya tidak terluka. Sebaliknya, ia berhasil melepaskan diri dari batasan tembok emas dan perak. Minggir. Fang Lin sudah menyerbu ke depan dan meninju bola mata aneh itu dengan pukulan yang amat kuat. Menghadapi pukulan Fang Lin, bola mata aneh itu tidak menghindar atau menghindar, tetapi hanya menatap lurus ke arah Fang Lin dengan ekspresi penuh harap. Fang Lin mengernyit pelan, menyadari bola mata itu terlihat sedikit aneh, tetapi saat ini tinjunya sudah dilayangkan ke depan, dan Fang Lin tidak sanggup lagi untuk menariknya kembali. Wah,
Bola mata terkena pukulan Fang Lin, dan terdengar suara benturan tumpul. Lalu bola mata itu jatuh ke bawah, seolah-olah mengalami cedera parah. Tetapi Fang Lin memperhatikan tinjunya. Perasaan barusan membuat Fang Lin merasa seolah-olah dia telah memukul bola kapas, tetapi suaranya sangat aneh. Itu tidak sama dengan yang dibuat dengan memukul sesuatu yang lunak. Bola mata itu langsung jatuh ke bawah, lalu tiba-tiba berubah menjadi sebuah sosok yang melesat ke arah selatan. Fang Lin mendengus dingin dan menyuruh Namong Soujian dan Zhong Wei untuk kembali ke Istana Tuntian terlebih dahulu, sementara dia pergi mengejar pria misterius itu. Pria misterius itu sangat cepat, jauh lebih cepat daripada manusia abadi biasa. Seringkali dia berada ribuan mil jauhnya dalam sekejap mata. Fang Lin juga menggunakan jurus kaki 9 surga secara maksimal. Langit luas di bawah kaki Fang Lin bagaikan daratan datar, tak ada halangan apapun, dan kecepatannya amat sangat cepat. Kedua pria itu berjalan, satu di depan dan satu di belakang, berjarak sekitar 100 mil, dan jarak ini tidak pernah berkurang. Pria misterius itu menoleh ke arah Fang Lin beberapa kali. Meski wajahnya tidak terlihat, matanya penuh dengan ekspresi geli dan ejekan. Fang Lin mendengus dingin, dan 8 lampu Dewa Api kuno menyatu ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, tingkat kultivasi Fang Lin meningkat pesat, dan kecepatannya juga meningkat tiba-tiba. Dia melihat jarak antara dirinya dan lelaki misterius itu semakin pendek. 90 mil, 80 mil, 70 mil. Keduanya saling mengejar, dan tidak seorang pun tahu kemana mereka terbang, namun jarak di antara mereka hanya tersisa 10 mil, dan tampaknya Fang Lin akan dapat menyusul mereka. Tetapi pada saat ini, perasaan krisis menghampiriku. Pria misterius yang melarikan diri di depan menghilang tanpa suara sementara Fang Lin berkonsentrasi. Bagaimana itu mungkin? Fang Lin segera berhenti. Ketika mata ketiganya terbuka, semua yang ada dalam radius lebih dari 1000 mil berada dalam pandangannya tanpa titik buta apapun. Sebuah serangan telapak tangan mendarat dengan ringan, dan Fang Lin berbalik dengan terkejut, tetapi sudah terlambat untuk melihat wajah orang yang melakukan serangan itu. Dia kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Di samping sungai, ada pantai dangkal berkerikil besar, di mana seorang pria terbaring, wajahnya pucat, matanya terpejam, dan bahkan napasnya sangat lemah. Air sungai membasahi separuh tubuhnya. Beberapa kepiting bercangkang hijau merangkak di sekitarnya, dan salah satu dari mereka bahkan langsung naik ke tubuhnya. Selama beberapa hari, orang ini tidak bangun, tetapi dia juga tidak mati. Dia terus bernafas lemah dan hanya berbaring di sana. Entah sudah berapa hari berlalu, namun dari kejauhan terlihat dua sosok, tua dan muda, berjalan perlahan ke arah kami. Lelaki tua itu tampaknya berusia 60-an, berkulit gelap, mengenakan topi jerami dan jas hujan, serta menenteng tongkat pancing bambu di bahunya. Ia berjalan tidak terkoordinasi, dan tampak ada sedikit pincang pada kaki kirinya. Yang lebih muda adalah seorang gadis berusia kurang dari 10 tahun, mengenakan pakaian lama yang sudah ditambal berkali-kali, berterbuka kaki, berwajah mungil kemerahan, dengan 2 kuncir di kepalanya, dan sesekali menendang kerikil di bawah kakinya. Orang tua itu memandangi wajah polos dan ceria anak gadisnya, dan senyum damai pun tersungging di wajahnya. Tiba-tiba, gadis kecil itu berlari menghampiri lelaki tua itu dengan ekspresi panik di wajahnya, menarik pakaiannya dan berkata, "Ada orang mati di depan." Wajah lelaki tua itu berubah dan dia menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Benar saja, dia melihat mayat yang tidak bergerak. Titik titik titik, titik titik titik. Gadis kecil itu agak ketakutan, tetapi dia tetap melihat sekelilingnya, tampak sedikit penasaran. "Tetaplah di sini, kakek akan pergi melihatnya," kata orang tua itu sambil menyingkirkan tiang bambu, dan berjalan hati-hati. Gadis itu mengangguk. Meskipun dia penasaran dengan mayat itu, bagaimanapun juga itu adalah orang yang sudah meninggal, jadi dia tetap sangat takut dan tidak berani mendekat. Orang tua itu berjalan mendekati mayat itu dan melihat bahwa mayat itu masih sangat muda, mungkin usianya kurang dari 20 tahun. Walaupun wajahnya pucat pasi, ia tampak sangat tampan. Orang tua itu tampak murung dan merasa sedikit menyesal. Bagaimana bisa seorang anak muda dan tampan meninggal di sini? Mungkinkah itu bencana alam atau bencana buatan manusia? Tetapi lelaki tua itu tidak terlalu memikirkannya. Dia telah hidup hampir sepanjang hidupnya dan tidak terkejut melihat orang-orang mati di alam liar. Sayang sekali, kamu kehilangan nyawa di usia muda, sungguh menyedihkan. Aku akan menguburmu agar kamu dapat beristirahat dengan tenang dan terhindar dari dimakan oleh serigala dan harimau di gunung ini. Lagi pula, lelaki tua itu baik hati. Ia memutuskan untuk menggali lubang untuk mengubur jasad pemuda itu dan kemudian mendirikan batu nisan anonim untuknya, yang dapat dianggap sebagai perbuatan baik. "Ping An, kemarilah." Orang tua itu berbalik dan memanggil cucunya. Gadis kecil bernama Ping An itu agak ragu-ragu, tetapi jauh di lubuk hatinya,
ia masih ingin melihat seperti apa rupa orang yang sudah meninggal itu, jadi ia berjalan mendekat. Wah, orang ini tampan sekali. Ping An berkata dengan terkejut ketika dia melihat wajah mayat itu. Orang tua itu tersenyum pahit, jangan menatapnya lagi, kakek akan menguburnya. Oh, Ping An menanggapi, lalu membantu lelaki tua itu menyeret mayat ke tepi pantai. Orang tua itu menemukan tempat dan mulai menggali tanah dengan cangkul kecil di pinggangnya. Gadis kecil Ping An merasa sangat bosan, jadi dia pergi ke sungai untuk menangkap ikan kecil dan udang. Setelah menggali lebih dari setengah jam, lelaki tua itu akhirnya menggali lubang yang layak dan berkeringat deras. Akan tetapi, lelaki tua itu telah melakukan pekerjaan fisik ketika dia masih muda, dan dia juga seorang pemburu yang pergi ke pegunungan untuk berburu. Walaupun sudah tua, tubuhnya masih cukup kuat. Sambil menyeka keringat di keningnya, lelaki tua itu mula-mula menggumamkan beberapa patah kata kepada mayat itu, yang tak lain hanyalah kata-kata seperti semoga engkau beristirahat dengan tenang, dan segera bereinkarnasi ke kehidupan yang lain. Setelah bergumam, lelaki tua itu langsung mendorong mayat itu ke dalam lubang, lalu menutupinya dengan tanah. Dia menutupinya dengan rapat dan bahkan mengelilinginya dengan lingkaran batu. Akhirnya, ia menemukan lempengan batu yang relatif halus dan meletakkannya di depan gundukan kecil itu. Setelah melakukan semua ini, lelaki tua itu duduk di samping lubang untuk beristirahat, menatap ke langit, dan sedikit mengernyit. Akan turun hujan lebat, orang tua itu berkata pada dirinya sendiri. Bagi seorang pemburu tua yang telah tinggal di pegunungan selama bertahun-tahun, ia dapat mengetahui kapan akan ada angin dan hujan dan kapan matahari akan bersinar hanya dengan melihat langit. Di pegunungan, hujan bukanlah hal yang baik, terutama jika disertai guntur. Itu akan membuat binatang liar di pegunungan ketakutan dan membuat mereka berlarian, bahkan mungkin berlari ke rumah si pemburu. Saat lelaki tua itu masih muda, binatang buas dari pegunungan beberapa kali masuk ke rumahnya. Ayahnya dipukuli sampai mati oleh seekor beruang liar buta yang ketakutan oleh guntur. Begitulah nasib para pemburu. Setelah berburu seumur hidup, kemungkinan besar mereka akan mati di bawah cakar binatang buas pada akhirnya. Orang tua itu memandang cucunya yang tengah asyik bermain di tepi sungai, sambil memegang 2 ekor kepiting bercangkang hijau di tangannya sambil tersenyum cerah. Melihat cucunya bersenang-senang, lelaki tua itu pun ikut senang dalam hatinya. Tak peduli sebesar apapun harta benda kita, mereka tidak lebih penting dari cucu perempuan kita. Setelah cukup beristirahat, lelaki tua itu mengambil pancing dan mulai memancing di tepi sungai. Karena usianya yang sudah tua, ia jarang pergi ke pegunungan untuk berburu. Tak hanya berbahaya, ia juga khawatir jika ia meninggal di pegunungan, apa yang akan terjadi pada cucunya yang yatim piatu. Oleh karena itu, lelaki tua itu sering membawa cucunya turun gunung ke sungai untuk memancing. Mereka akan menangkap sebanyak yang mereka bisa, asalkan cukup untuk dimakan kakek nenek dan cucunya. Kakek, apakah ada Raja Naga di air ini? Ping An berjongkok di samping lelaki tua itu dan bertanya dengan polos. Orang tua itu tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, air di sini terlalu dangkal untuk menampung Raja Naga. Ping An cemberut seberapa besar sungai yang dibutuhkan agar Raja Naga bisa muncul. Orang tua itu berpikir sejenak dan berkata, mungkin dibutuhkan 10 sungai sebesar ini untuk membuatnya. Ping An terkejut ketika mendengarnya apakah ada sungai sebesar itu. Orang tua itu tersenyum dan berkata, tentu saja. Kakek, apakah kamu melihatnya? Xiao Ping An menatap kakeknya dengan heran. Orang tua itu tampak sedikit malu dan menggaruk kepalanya. Dia hanya keluar gunung beberapa kali dalam hidupnya. Tempat terjauh yang pernah ia kunjungi adalah ke sebuah kota yang jaraknya lebih dari 100 mil. Dia belum pernah melihat sungai besar. Tentu saja kakek melihatnya. Tetapi bagaimanapun juga, dia berada di depan cucunya, jadi lelaki tua itu tetap harus menyelamatkan mukanya. Xiao Ping An terkekeh, lalu memegang dagunya dengan kedua tangan, menatap sungai jernih di depannya, dan berbisik pelan, aku juga ingin melihat sungai sebesar itu. Meskipun lelaki tua itu sudah tua, ia memiliki pendengaran yang tajam. Ketika dia mendengar kata-kata cucunya, dia merasa bersalah. Dia hanyalah seorang pemburu tua yang tidak punya masa depan dan belum pernah melihat dunia. Dia menjalani seluruh hidupnya dalam kekacauan. Tetapi apakah cucu perempuannya yang masih kecil juga harus bernasib seperti dia, hidup di daerah miskin dan terpencil sepanjang hidupnya? Sambil mendesah ringan, lelaki tua itu merasa sangat ragu-ragu. Haruskah dia membawa cucunya pergi ke luar gunung untuk melihat-lihat? Pulang. Oh, saat itu hujan turun deras di malam hari, dan sebuah kuburan baru dan sunyi tidak jauh dari aliran sungai tiba-tiba pindah. Saat Fang Lin merangkak keluar dari kubur, terdengar suara guntur yang keras di langit, dan kilat menyambar wajah pucat Fang Lin. Kultivasiku. Fang Lin duduk di tanah, tubuhnya berlumuran lumpur dan air, tampak sangat malu.
Apa yang paling sulit diterima Fang Lin adalah kenyataan bahwa dia tidak bisa merasakan fluktuasi apapun dalam kultivasinya sendiri saat ini. Dia mengepalkan tinjunya. Kekuatan fisiknya masih ada, tetapi kultivasi keabadian agung telah hilang dan dia tidak dapat menggunakannya sama sekali. Pada saat ini, Fang Lin tidak dapat terbang, melakukan gerakan bela diri apapun, atau menggunakan harta apapun. Tubuhnya kosong, tanpa jejak kultivasi yang tersisa, seperti orang biasa yang tidak pernah terjun ke jalur seni bela diri, bahkan tanpa unsur manusia di tingkat terendah sekalipun. Mengapa ini terjadi? Fang Lin merasa sulit mempercayainya. Dia telah berkultivasi ke alam keabadian dengan susah payah, tetapi bagaimana itu bisa hilang dalam semalam? Fang Lin duduk di bawah guntur dan hujan di malam hari, hatinya dipenuhi dengan keheranan, kemarahan, dan kecemasan, suasana hatinya sangat rumit dan gelisah. Ini seperti orang kaya yang tiba-tiba kehilangan semua kekayaannya dalam semalam dan menjadi pengemis jalanan. Kesenjangan sebesar itu tidak dapat diterima. Fang Lin sedang mengalami hal serupa saat ini. Dia adalah seorang master top dunia yang memiliki keabadian luar biasa, namun tiba-tiba kehilangan semua keahliannya. Fang Lin tidak menjadi gila, tetapi kondisi mentalnya sudah sangat kuat. Tetapi betapapun tenangnya seseorang, mustahil untuk tetap tenang ketika menghadapi hal seperti itu. Terjadi guntur dan hujan pada malam hari. Fang Lin akhirnya tenang, menarik napas dalam-dalam, duduk bersila di lumpur, dan mencoba berlatih 9 kuali Tong Tianjue. Namun, selama operasi ini, Fang Lin menyadari masalahnya sendiri. Seseorang telah menyegel kultivasiku. Wajah Fang Lin penuh dengan keterkejutan. Dia dapat merasakan bahwa kultivasinya tidak hilang begitu saja, tetapi ada kekuatan yang tak terbayangkan yang menyegel kultivasi Fang Lin. Semua titik akupuntur dan meridian sepenuhnya terhalang oleh kekuatan ini, tanpa ada yang terlewat, menekan kultivasi Fang Lin. Sekalipun Fang Lin memaksakan diri untuk melakukan operasi, tubuhnya hanya akan merasakan sakit, tetapi dia tidak akan bisa menggunakan sedikit pun kultivasinya. Apa yang terjadi? Aku telah mencapai alam keabadian yang agung. Bahkan para master abadi tidak dapat menyegel kultivasiku. Mengapa kekuatan ini begitu kuat? Mata Fang Lin tampak suram. Dia mencoba lagi dan lagi untuk menghancurkan segel di tubuhnya, tetapi semuanya sia-sia. Fang Lin teringat bahwa ia sedang mengejar pria misterius yang berubah dari bola mata. Saat dia hendak menyusulnya, pria misterius itu tiba-tiba menghilang. Lalu dia seperti dipukul telapak tangan oleh seseorang, lalu dia tidak tahu apa-apa. Sampai dia terbangun pada saat ini, Fang Lin tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, apalagi di mana dia berada sekarang. Keraguan terbesar adalah mengapa kultivasinya disegel. Fang Lin berpikir bahwa orang yang paling mungkin menyegel kultivasinya adalah pria misterius itu. Akan tetapi, karena orang ini telah menyembunyikan kekuatan yang begitu kuat, sungguh aneh bahwa dia hanya menyegel kultivasinya dan tidak membasminya. Fang Lin mencoba menggunakan slip giok komunikasi untuk menghubungi Du Gunian, tetapi meskipun tas Istana 9 dapat dibuka, tidak ada satupun benda di dalamnya yang dapat digunakan, bahkan slip giok komunikasi tidak dapat digunakan sama sekali. Jika Fang Lin masih memiliki sedikit kultivasi tersisa, dia bisa menggunakan banyak hal termasuk slip giok komunikasi, tetapi masalahnya adalah Fang Lin tidak dapat menggunakan sedikit pun kultivasinya sekarang, jadi tentu saja dia tidak dapat menggunakan hal-hal ini. Hal ini membuat Fang Lin sangat tertekan, tetapi dia tidak punya pilihan selain menyimpan slip giok komunikasi itu. Dia memeriksa kondisinya dan mendapati bahwa selain kultivasinya yang disegel, tidak ada yang aneh dan dia tidak terluka. Akan tetapi, meskipun kultivasi Fang Lin disegel, tubuh abadi naga sejatinya masih ada, dan tubuh fisiknya tidak terpengaruh dengan cara apapun oleh penyegelan kultivasinya. Dapat dikatakan bahwa bahkan tanpa kultivasi, tidak banyak orang yang dapat mengancam Fang Lin hanya dengan tubuh fisik ini. Namun, kurangnya pengolahan tanah masih mempunyai dampak yang besar. Jika Fang Lin bertemu dengan seorang abadi yang agung atau seorang pria kuat abadi, dia mungkin akan berada dalam bahaya. Siapa orang itu? Keraguan terbesar Fang Lin adalah identitas orang misterius yang berubah dari bola mata. Awalnya, Fang Lin selalu mengira bahwa dia adalah musuhnya, mungkin seorang ahli dari balai pembasmian tersembunyi, mungkin peninggalan zaman kuno, atau mungkin seorang guru dari paviliun pedang penyegel. Tetapi jika itu musuh, dia seharusnya sudah mati sekarang. Namun, orang itu tidak membasminya, melainkan menyegel kultivasinya. Tindakan ini benar-benar membingungkan Fang Lin. Ia pun mulai bertanya-tanya, mungkinkah orang ini bukan musuh? Atau ada maksud dan tujuan lain yang sulit ditebak? Singkatnya, Fang Lin merasa segala sesuatunya kacau, terutama setelah melihat 12 mural di pegunungan dan sungai Siwan. Fang Lin merasa bahwa ia sudah semakin dekat dengan banyak kebenaran, tetapi bagaimanapun juga, masih ada kabut yang menghalangi matanya, mencegahnya melihat lapisan terakhir kebenaran. Terjadi hujan lebat dan guntur.
Hujannya sangat deras dan guntur berlangsung sepanjang malam. Semua binatang buas di pegunungan ketakutan mendengar guntur itu. Pada saat ini, orang bisa mendengar lolongan serigala dan harimau di pegunungan. Kalau orang biasa ada di tempat ini, mungkin dia akan ketakutan setengah mati. Tetapi Fang Lin sedang duduk di tengah hujan malam dan tidak menyadarinya. Tidak ada satupun binatang buas yang terkejut oleh guntur itu berani mendekati Fang Lin. Lagi pula, meskipun kultivasi Fang Lin tersegel, fisiknya yang kuat masih ada. Binatang-binatang buas itu tentu saja dapat merasakan bahwa Fang Lin bukanlah seseorang yang mampu mereka provokasi, jadi mereka tentu saja tidak akan mendekati Fang Lin. Namun, beberapa pemburu di pegunungan mengalami bencana. Binatang buas yang ketakutan itu menyerbu ke dalam rumah para pemburu. Ada yang terluka oleh binatang buas, ada pula yang digigit hingga mati. Orang tua dan gadis kecil yang menguburkan Fang Lin sebagai mayat pada siang hari selamat dan sehat. Mereka tinggal di rumah dengan damai sepanjang malam tanpa diganggu oleh binatang buas apapun. Saat malam tiba, binatang buas di pegunungan yang gelisah sepanjang malam akhirnya menjadi tenang. Di sebuah rumah kayu yang terletak di lereng gunung, seorang lelaki tua dan seorang gadis kecil duduk di sekitar tungku tempat ikan direbus. Saat sup mendidih, lelaki tua itu memasukkan beberapa jamur liar segar, membuat sup ikan itu langsung terasa lesat. Gadis kecil itu menatap ikan dalam panci, jelas-jelas mengeluarkan air liur. Orang tua itu menatap cucunya dengan gembira dan berkata, "Jangan khawatir, kamu bisa makan daging ikannya nanti." Gadis kecil bernama Ping An mengangguk. Meskipun ia tinggal di pegunungan sejak kecil dan terbiasa makan segala jenis daging buruan, makanan favoritnya adalah sup ikan yang dimasak kakeknya. Rasanya yang lezat membuat Ping An bahagia selama berhari-hari setiap kali dia meminumnya. Pada saat ini, suara langkah kaki terdengar di luar rumah kayu. Apakah ada orang di sana? Fang Lin berdiri di luar rumah kayu, tubuhnya berlumuran lumpur, tampak seperti baru saja merangkak keluar dari rawa. Di dalam rumah, lelaki tua dan gadis kecil itu saling memandang. Mereka yang tinggal di pegunungan semuanya adalah pemburu. Orang tua dan gadis kecil itu sangat akrab dengan beberapa keluarga pemburu lainnya, tetapi suara ini sangat aneh. "Apa pekerjaanmu?" Orang tua itu menjawab sambil mengerutkan kening. "Saya orang luar gunung dan ingin menanyakan sesuatu kepada Anda." Fang Lin berkata dengan tenang. Ketika lelaki tua itu mendengar bahwa orang itu datang dari luar gunung, ia menjadi lebih waspada dan mengedipkan mata pada gadis kecil itu. Yang terakhir mengerti apa yang dimaksud kakeknya dan segera menyerahkan kapak itu dengan tenang. Orang tua itu memegang kapak, berjalan ke balik pintu, dan melihat keluar melalui celah pintu kayu. Akan tetapi, celah pada pintu itu agak rendah, sehingga lelaki tua itu hanya bisa melihat bahwa sepertinya hanya ada satu orang yang berdiri di luar, dan tubuhnya berlumuran lumpur. Melihat hanya ada satu orang, lelaki tua itu menghela napas lega, tetapi tetap tidak membuka pintu dengan mudah. Lagi pula, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan orang di luar. Bagaimana jika dia ingin melakukan sesuatu yang buruk? Apa yang ingin kamu tanyakan? Bicara saja lewat pintu. Orang tua itu tidak mau membuka pintu, jadi dia menjawab seperti ini. Titik titik titik. Titik titik titik. Fang Lin merasa tidak berdaya. Tampaknya orang-orang di ruangan ini benar-benar waspada. Saya ingin bertanya di mana tempat ini. Di negara mana lokasinya? Fang Lin bertanya langsung. Dia bahkan tidak tahu di mana dia berada sekarang, jadi wajar saja jika dia harus mencari tahu dengan jelas oleh penduduk setempat, lalu menyusun rencana. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, wajahnya tampak sedikit aneh dan dia berkata, "Ini adalah Gunung Zilu, dekat perbatasan negara Meng, ini bukan sebuah negara." Ketika Fang Lin mendengar bahwa ini adalah perbatasan negara Meng, ia mendapat sebuah ide dalam benaknya. Karena dekat dengan negara bagian Meng, ia dapat pergi ke barat laut dan mencapai padang es Arktik. Begitu dia mencapai padang es Arktik, dia bisa menemui orang-orang dari Istana Penelan Surga, maka segalanya akan mudah. "Terima kasih." Fang Lin mengucapkan terima kasih lalu hendak berbalik dan pergi. Dia menatap tubuhnya dan senyum kecut muncul di wajahnya. Orang tua di ruangan itu melihat Fang Lin berbalik untuk pergi, tetapi kemudian berbalik lagi, dan tidak dapat menahan diri untuk bergumam dalam hatinya. "Ayah, bisakah ayah meminjamkanku satu set pakaian bersih? Aku bersedia menukarnya dengan sesuatu," kata Fang Lin. Pakaiannya sangat kotor, tetapi tidak ada pakaian ganti di dalam tas 9 istana. Ini sungguh memalukan. Dulu, Fang Lin akan menyiapkan 2 set pakaian ganti di dalam tas 9 istana, tetapi dengan tingkat kultivasinya saat ini, selama dia sedikit mengedarkan auranya, pakaiannya akan menjadi bersih dan tidak perlu diganti sama sekali. Namun, wilayah Fang Lin sekarang disegel, seperti orang biasa, dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Bahkan jika Anda ingin melepasnya dan mencucinya, Anda tetap perlu mengenakan pakaian. Bukankah itu berarti kau hanya berlarian sambil terbuka?
Orang tua itu merasa skeptis dan ragu-ragu sejenak sebelum perlahan membuka pintu sedikit. Fang Lin hendak memberi hormat dengan tinjunya, tetapi lelaki tua di ruangan itu berteriak seolah-olah dia melihat hantu, dan membanting pintu hingga tertutup lagi, yang membuat Fang Lin ketakutan. Fang Lin menyentuh wajahnya, meski sedikit kotor, seharusnya tidak ada yang menakutkan tentang hal itu. Mengapa lelaki tua itu tampak begitu ketakutan? Orang tua itu sangat ketakutan sehingga setelah dia membanting pintu hingga tertutup, kakinya lemas dan dia gemetar hebat hingga dia hampir tidak dapat berdiri. Ketika cucunya Xiao Ping'an melihat kakeknya seperti ini, dia tiba-tiba menjadi cemas dan bergegas menghampiri. Mata lelaki tua itu membelalak, lalu berkata kepada Xiao Ping'an dengan suara gemetar, "Cucu perempuan, tempat ini berhantu." Begitu mengucapkan kata berhantu, lelaki tua itu menyesalinya dan ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Ini adalah cucunya. Bagaimana jika dia membuatnya takut juga? Jika sesuatu yang buruk terjadi padanya, hatiku akan hancur. Xiao Ping'an tertegun sejenak, lalu wajahnya berubah pucat. Orang tua itu benci melihat cucunya seperti ini, dan untuk sesaat ia tidak takut lagi. Diam-diam dia menghitung dalam hatinya, "Otang pembawa sial, tidak peduli orang di luar itu manusia atau hantu, kalau kau mau menyakiti cucuku, aku akan melawanmu sampai mati." Memikirkan hal ini, lelaki tua itu menyembunyikan Xiao Ping'an di ruang dalam, lalu mengambil kapak dan membuka pintu. "Aku akan memotongmu sampai mati." Tanpa berkata apa-apa, lelaki tua itu mengayunkan pisaunya ke arah Fang Lin. Walaupun lelaki tua ini sudah cukup tua, fisiknya masih cukup bagus. Pisau itu datang begitu cepat dan ganas, orang biasa tanpa kultivasi apapun tidak akan punya cukup waktu untuk bereaksi dan pasti akan terpotong dan berdarah. Fang Lin menggerakkan kakinya dan mundur 2 atau 3 langkah. Pisau lelaki tua itu meleset dari sasarannya. Karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, dia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh ke tanah. "Aku tidak punya dendam padamu, orang tua. Aku menguburmu karena kebaikan, tetapi kau berubah menjadi hantu untuk menyakitiku. Aku tidak percaya bahwa hantu kesepian sepertimu dapat menimbulkan masalah di siang bolong." Kata lelaki tua itu seraya menebas Fang Lin dengan pisaunya lagi. Fang Lin mengelak dengan mudah lagi, dan pada saat yang sama dia mengerti apa yang dikatakan orang tua itu. Tiba-tiba dia bingung apakah harus tertawa atau menangis. Ternyata ia dikubur di dalam tanah dan sebuah prasasti batu tanpa nama didirikan untuknya. Ternyata orang tua inilah yang melakukannya. Saya kira pada saat itu orang tua itu menganggap dirinya sebagai hantu jahat setelah kematian, jadi dia mempunyai reaksi yang begitu besar. "Ayah mertua, saya orang yang sehat dan hidup." Fang Lin berkata tergesa-gesa. Dia tidak bisa menjatuhkan orang tua itu hanya dengan 1 pukulan. Sekalipun dia tidak berkultivasi, kekuatan tubuhnya masih ada. Kalau sampai terkena pukulan ini, mungkin lelaki tua itu akan hancur total. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia menoleh ke belakang Fang Lin dan melihat sebuah bayangan, lalu dia pun tersadar. "Jadi kamu tidak mati." Orang tua itu menatap wajah Fang Lin dan berkata dengan kaget. Fang Lin mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Dia awalnya tidak mati, tetapi saya tidak tahu siapa yang menguburnya di tanah. Dia hampir mati lemas." Orang tua itu merasa malu dan tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa menggaruk kepalanya, lalu tak berdaya menaruh kapak tajam itu di pinggangnya. "Baiklah, aku minta maaf karena telah menyinggungmu tadi. Tolong jangan marah, adik kecil." Orang tua itu tidak bisa membaca atau mengatakan sesuatu yang baik untuk meminta maaf. Kalimat "saya turut prihatin" itu hanya kalimat yang teringat ketika ia mendengar orang lain berbicara di kotanya saat ia masih kecil. Fang Lin melambaikan tangannya, "Tidak apa-apa, aku hanya ingin bertukar pakaian bersih dengan ayah mertuaku." Orang tua itu segera membawa Fang Lin ke dalam rumah. Xiao Ping'an menatap Fang Lin dengan rasa ingin tahu dan terkejut saat melihat bahwa Fang Lin adalah orang mati kemarin. Namun, gadis kecil itu lebih berani daripada kakeknya dan datang untuk menyodok Fang Lin. "Jangan main-main." Orang tua itu melotot ke arah Xiao Ping'an, takut cucunya akan membuat Fang Lin tidak senang. Meskipun dia tahu bahwa Fang Lin bukanlah hantu melainkan manusia hidup, lelaki tua itu masih sedikit waspada dalam hatinya. Lagi pula, dia tidak tahu apakah pihak lain itu orang baik atau orang jahat. Fang Lin tidak peduli dan tersenyum pada gadis kecil itu. Gadis kecil itu juga tersenyum manis pada Fang Lin, tampak sangat berperilaku baik. Fang Lin mandi di rumah lelaki tua itu dan berganti pakaian baru. Meskipun mereka agak tua, Fang Lin tidak peduli, asalkan mereka bersih. "Maaf mengganggumu. Selamat tinggal." Fang Lin meninggalkan sepotong batu giok kepada lelaki tua itu, lalu meninggalkan rumah kayu dan langsung menuruni gunung. Setelah Fang Lin pergi, kehidupan kakek dan cucunya tetap damai. Giok yang ditinggalkan Fang Lin merupakan benda yang luar biasa. Tidak hanya dapat membawa keberuntungan dan menghindari kemalangan,
tetapi juga dapat menyehatkan tubuh dan menjauhkan orang dari penyakit dan rasa sakit. Berkat batu giok inilah lelaki tua itu dan Xiao Ping'an tidak pernah sakit lagi. Bahkan kaki kiri lelaki tua itu yang awalnya agak pincang, tidak lagi pincang setelah setengah tahun. Orang tua itu memanfaatkan kesehatannya yang baik dan membawa Xiao Ping'an menuruni gunung untuk mengunjungi beberapa kota terdekat untuk melihat dunia. Tentu saja hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan Fang Lin lagi. Potongan batu giok yang ditinggalkan hanyalah sebuah tanda niat baik dari Fang Lin. Karena kehilangan kultivasinya, Fang Lin tidak dapat terbang dan hanya bisa berjalan ke utara jauh. Meski sangat merepotkan, Fang Lin tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa menghubungi siapapun di Istana Menelan Surga, jadi dia hanya bisa kembali ke Istana Menelan Surga sendirian. Untungnya, meskipun kultivasinya disegel, kekuatan fisiknya masih ada. Fang Lin pada dasarnya tidak perlu istirahat dan dapat bepergian siang dan malam. Setelah berjalan selama lebih dari 10 hari, Fang Lin berhenti di sebuah dataran, karena ada lapisan kabut abu-abu tipis namun masih melekat di dataran itu. Melihat lapisan kabut abu-abu ini, mata Fang Lin tiba-tiba menjadi suram. Jelaslah monster itu pernah muncul di sini sebelumnya, itulah sebabnya lapisan kabut abu-abu ini tertinggal. Meskipun Fang Lin memiliki tubuh abadi naga sejati, dia tidak berani gegabah memasuki kabut kelabu yang dapat merenggut nyawa seseorang ini. Fang Lin mengeluarkan pil detoksifikasi dari tas 9 istana dan menelannya, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan bergegas ke kabut abu-abu. Begitu memasuki kabut kelabu, Fang Lin segera merasakan ada sesuatu yang mencoba menembus tubuhnya, terutama pada anggota tubuhnya di mana ia merasakan sedikit sensasi kesemutan. Fang Lin berdiri di sana sejenak, dengan hati-hati merasakan dampak kabut kelabu ini terhadap dirinya. Di luar kabut kelabu, ada sekelompok orang bersembunyi di balik bukit, menatap Fang Lin dalam kabut kelabu dengan ekspresi ragu. Apakah orang ini bodoh? Mengapa dia berlari ke dalam kabut pembasmi? Satu-satunya wanita di antara kelompok itu berkata sambil mengerutkan kening. Melihat penampilan pria ini, sepertinya dia pernah meminum ramuan sebelumnya, kata tetua tertua. Kabut pembasmi ini sangat kuat. Anak ini memakai kain perca. Obat apa yang bagus untuknya? Kurasa tidak akan ada pengaruhnya. Wanita muda itu berkata sambil mencibir, tampak sangat meremehkan. Lelaki tua dengan tahi lalat besar di wajahnya melotot ke arah wanita itu dan berkata, menilai orang dari penampilannya adalah hal yang paling bodoh. Wanita muda yang cantik itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia jelas tidak peduli dalam hatinya. Tuan, kabut pembasmi ini begitu kuat, mengapa kita harus datang ke sini untuk menyinggungnya? Seorang pria setengah baya berkata dengan suara teredam. Orang tua itu menoleh ke arah murid-muridnya, merasa sangat emosional. Di antara kelima murid itu, yang paling berbakat memang si gadis, tetapi dia juga yang memiliki karakter paling buruk, yang membuat lelaki tua itu pusing. Keempat orang lainnya memiliki bakat rata-rata, namun mereka rendah hati dan pekerja keras, yang membuat lelaki tua itu merasa agak lega. Orang tua itu adalah seorang alkemis, bukan seorang alkemis dari keluarga alkimia, tetapi seorang alkemis yang memisahkan diri dari Liga Alkimia. Dia telah mencapai tingkat seorang alkemis 5 ding. Saat dia berada di Liga Alkimia, dia dengan hormat dipanggil sebagai master. Hanya karena serangkaian perubahan di Liga dan sebelumnya, lelaki tua itu menjadi patah semangat dan memilih meninggalkan Liga dan kembali ke kampung halamannya, dan menerima kelima murid ini. Setelah Raja Dongji mengambil alih Liga dan lagi, dia mencoba mencari lelaki tua itu beberapa kali, berharap dia bisa kembali ke Liga dan. Akan tetapi, lelaki tua itu masih tidak mempercayainya, jadi dia tidak pernah kembali ke Danlik. Kali ini, karena kabut pembasmi yang muncul di dekatnya, lelaki tua itu membawa 5 murid untuk menyelidiki, berharap menemukan cara untuk mengendalikan kabut pembasmi dan mencegah lebih banyak orang menderita. Tuan, orang itu sudah berdiri di sana selama setengah jam, dan dia belum mati. Murid yang termuda berkata dengan heran. Ada juga keterkejutan di mata lelaki tua itu. Kabut pembasmi ini disebut kabut pembasmi karena siapa saja yang berada di dalam kabut abu-abu ini akan kehilangan nyawanya dalam waktu singkat. Bahkan bagi seniman bela diri dengan kultivasi tinggi, hanya sedikit yang mampu bertahan lebih dari secangkir teh. Mungkinkah pil yang baru saja diminumnya memiliki efek menahan kabut pembasmi? Ada sedikit pikiran di mata lelaki tua itu. Kalau begitu, kenapa kita tidak tangkap saja orang ini dan tanyai dia tentang hal itu? Wanita muda itu mencibir. Keempat orang lainnya menatap wanita itu dengan rasa jijik. Orang tua itu pun tampak muram, tetapi tidak berkata apa-apa. Kita lihat saja, orang tua itu tidak mengambil tindakan apapun. Sekalipun dia ahli dalam alkimia, dia tidak punya cara bagus untuk menghadapi kabut pembasmi ini. Bahkan jika dia masuk dan menangkap orang itu seperti dikatakan wanita itu, hal itu tidak mungkin dilakukan saat ini. Setelah berdiri di sana untuk waktu yang lama,
Fang Lin membuka matanya dan kemudian berjalan keluar dari kabut kelabu. Pil detoksifikasi dapat membantu saya bertahan untuk sementara waktu, tetapi saya tidak dapat bertahan lebih lama lagi setelah efeknya habis. Fang Lin berkata pada dirinya sendiri. Meskipun dia telah bertahan dalam kabut kelabu selama lebih dari setengah jam tanpa terluka, dia juga merasakan kengerian kabut kelabu. Ini adalah kabut abu-abu yang sangat aneh. Siapapun yang ada di dalamnya akan diambil darahnya dan saripati dagingnya dan vitalitasnya akan dihisap oleh kabut abu-abu. Bahkan seseorang dengan tubuh kuat seperti Fang Lin tidak dapat mencegah kabut abu-abu menembus setiap pori-pori. Jika dia punya beberapa keterampilan, dia mungkin bisa menggunakannya untuk menahan serbuan kabut abu-abu, tetapi keterampilan Fang Lin saat ini tersegel, jadi dia hanya bisa mengandalkan kekuatan ramuan untuk menghadapi kabut abu-abu. Namun, karena berada di kabut abu-abu, kekuatan ramuan itu terkuras lebih cepat dari biasanya. Efek pil detoksifikasi bisa bertahan sekitar 1 hari, tetapi dalam kabut kelabu, efeknya hanya bertahan paling lama 1 jam sebelum habis. Meskipun Fang Lin masih membawa beberapa pil detoksifikasi, siapakah yang tahu seberapa luas area kabut kelabu ini? Jika Fang Lin ingin kembali ke Istana Pemakan Surga, dia harus menyeberangi dataran ini. Jika dia mengambil jalan memutar untuk menghindari kabut abu-abu, dia mungkin tidak dapat kembali ke Istana Pemakan Surga bahkan setelah setahun. Terlebih lagi, Fang Lin memiliki sedikit kekhawatiran dalam hatinya, yaitu, apakah kabut abu-abu akan secara bertahap beradaptasi dengan pil detoksifikasi, menyebabkan efek pil detoksifikasi menjadi semakin lemah. Ini adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Misalnya, jika seorang prajurit sering meminum ramuan yang sama, maka seiring berjalannya waktu, ramuan tersebut tidak akan lagi berpengaruh pada prajurit tersebut. Sepertinya saya perlu menyiapkan pil yang efeknya lebih baik daripada pil detoksifikasi. Fang Lin berkata dalam hati sambil menatap kabut abu-abu tak jauh dari sana. Pada saat itu, lelaki tua itu datang bersama kelima muridnya. Fang Lin berbalik dan menatap kelompok 6 orang itu tanpa ekspresi di wajahnya. Hei, pil apa yang baru saja kamu minum? Keluarkan dan tunjukkan pada kami. Tanpa menunggu lelaki tua itu berbicara, wanita muda itu mengulurkan tangannya langsung ke Fang Lin dan berkata dengan nada yang tak tertahankan. Fang Lin melirik wanita muda itu. Dia tampak cantik, tetapi nadanya yang merendahkan membuat Fang Lin sangat tidak senang. Jangan kasar, orang tua dengan tahi lalat besar di wajahnya mengomel. Wanita itu melengkungkan bibirnya, tetapi masih menatap Fang Lin dengan jijik. Orang tua itu mengepalkan tangannya dan memberi hormat kepada Fang Lin sambil meminta maafkan aku, adik kecil. Aku sangat kasar. Fang Lin melambaikan tangannya tidak apa-apa, aku sudah melihat banyak orang seperti ini, aku sudah terbiasa. Ekspresi lelaki tua itu membeku, dan wanita itu langsung marah dan menunjuk Fang Lin apa yang kau katakan. Orang macam apa aku ini? Jelaskan dirimu dengan jelas. Fang Lin menyeringai orang macam apa kamu? Tatapan mata wanita itu tampak muram. Dia memiliki sifat pemarah dan mudah marah. Selain itu, dia berasal dari keluarga luar biasa dan sombong. Perkataan Fang Lin tadi jelas-jelas merupakan ejekan terhadapnya, dan wanita itu tidak bodoh, jadi dia tentu saja dapat mendengarnya. Sebaliknya, keempat pria itu memandang Fang Lin secara berbeda. Meskipun mereka dan wanita muda itu berasal dari sekolah yang sama dan belajar di bawah bimbingan guru yang sama, wanita itu biasanya memandang rendah mereka dan bersikap sangat kasar kepada mereka dalam perkataan dan tindakannya. Keempat lelaki itu telah lama menyimpan dendam dalam hati mereka. Kalau bukan karena latar belakang keluarganya yang kuat, mereka pasti sudah mencabik-cabik mukanya dengan wanita ini. Guru, orang ini menghina saya. Menurut Anda, bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini? Wanita itu menatap lelaki tua itu. Orang tua itu tiba-tiba merasakan sakit kepala. Dia benar-benar tidak punya cara untuk menghadapi muridnya ini. Sekalipun dia memarahinya, beberapa kata tidak bisa diucapkan secara langsung. Kamu wanita yang sangat menarik. Kapan aku pernah mempermalukanmu? Kamu tampak seperti berusia 20-an, jadi mengapa kamu memiliki temperamen yang buruk? Fang Lin berkata sambil tersenyum. Ketika wanita itu mendengar ini, dia menjadi semakin marah dan menamparkan Fang Lin. Akan tetapi, tamparan wanita itu tidak mengenai wajah Fang Lin. Orang tua itu meraih pergelangan tangan wanita itu dan menghentikannya. Apakah kamu tidak mendengarkan apa yang dikatakan tuanmu? Kata orang tua itu dengan marah. Muridnya telah membuat masalah berulang kali. Sekalipun dia pemarah, di dalam hatinya dia masih pemarah. Wanita itu mencibir, masih memiliki rasa hormat terhadap tuannya. Dia tidak terus menyerangnya, tetapi hanya menatap Fang Lin dengan tatapan yang sangat tidak bersahabat. Orang tua itu menghadap Fang Lin dan mengepalkan tangannya untuk meminta maaf, tetapi Fang Lin hanya tersenyum. Aku pernah melihatmu sebelumnya, adik kecil, dalam kabut pembasmi itu.
Aku ingin tahu bagaimana kau melakukannya. Orang tua itu tidak dapat menahan rasa ingin tahunya, dan segera menanyakan apa yang paling ingin diketahuinya. Fang Lin mendengarnya dan menyadari itu untuk hal semacam ini. Dia tersenyum dan berkata, kau menyebut kabut ini kabut pembasmi. Itu sangat tepat. Orang tua itu mendesak kabut ini datang sangat tiba-tiba. Banyak orang meninggal di sekitar sini karena kabut pembasmi ini, terutama di kerajaan Yun. Mayat-mayat hampir menumpuk seperti gunung. Fang Lin menepuk-nepuk tas 9 istana, mengeluarkan sebuah pil, dan berkata, berkat pil inilah aku bisa tetap aman dalam kabut. Orang tua itu meminta maaf, lalu mengambil pil dari tangan Fang Lin. Setelah memeriksanya dengan teliti, dia terkejut. Ini seharusnya menjadi pil detoksifikasi kelas 5. Kata lelaki tua itu dengan heran. Fang Lin mengangguk. Ini memang pil detoksifikasi kelas 5. Termasuk wanita itu, kelima murid lelaki tua itu semuanya menunjukkan keterkejutan. Mereka semula mengira meskipun Fang Lin mempunyai beberapa ramuan, ramuan itu mungkin tidak bagus dan mutunya tidak terlalu tinggi. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu adalah ramuan detoksifikasi tingkat 5, yang bukan sesuatu yang bisa dimiliki semua orang. Kamu terlihat sangat miskin, tetapi kamu sebenarnya punya pil detoksifikasi kelas 5. Di mana kamu mendapatkan pil ini? Apakah kamu mencurinya? Kata wanita itu dengan nada sarkastis. Fang Lin tersenyum padanya, lalu mengayunkan tinjunya ke arahnya. Terdengar suara ledakan keras, dan wanita itu terkena pukulan keras di wajahnya, dan dia terjatuh ke tanah. Fang Lin tidak menggunakan banyak tenaga dalam pukulan ini. Jika dia menggunakan kekuatan yang terlalu besar, kepala wanita itu akan hancur. Namun wanita itu merasa sangat tidak nyaman setelah menerima pukulan tersebut. Darah keluar dari mulut dan hidungnya, dan beberapa giginya rontok. Dia dulunya cantik sekali, tetapi sekarang seluruh wajahnya tampak cacat. Ah, gadis itu dimanja sejak dia masih kecil. Dialah yang selalu memukul orang lain. Bagaimana mungkin dia pernah dipukul oleh seseorang? Dan pukulannya begitu bersih dan rapi di wajah sehingga wanita itu tertegun sejenak. Orang tua dan keempat pria itu tidak menyangka Fang Lin tiba-tiba menyerang dan melukai orang, mereka juga tidak melihat dengan jelas gerakan pukulan Fang Lin, itu benar-benar terlalu cepat. Meskipun wanita ini sangat menyebalkan bagi lelaki tua itu dan keempat orang murid lainnya, bagaimanapun juga, dia tetaplah murid lelaki tua itu. Orang tua itu memiliki ekspresi yang sangat tidak senang di wajahnya saat ini, dan keempat pria itu juga menatap Fang Lin dengan mata tidak bersahabat. Basmi dia, aku akan membasminya. Wanita itu menjerit dengan sedih. Rasa sakit yang hebat di wajahnya membuatnya kehilangan akal. Dia hanya ingin membasmi Fang Lin, dan dia tidak akan merasa lega sebelum dia memotong tubuh Fang Lin menjadi beberapa bagian. Bukankah tindakanmu agak berlebihan? Kata lelaki tua itu dengan suara berat. Bagaimanapun, dia adalah muridnya, jadi dia harus lebih berada di pihaknya. Fang Lin tersenyum tipis jika aku tidak salah ingat, namamu seharusnya Liu Zhou, kan? Orang tua itu tertegun. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar mengetahui namanya. Ini agak aneh. Bagaimana kamu tahu namaku? Liu Zhou mengerutkan kening, merasa ada yang aneh dengan pemuda di depannya. Fang Lin menatapnya dan berkata, aku pernah melihatmu sekali sebelumnya di konferensi Master Aliansi Alkimia. Mendengar tentang pertemuan guru, ekspresi Liu Zhou menjadi lebih terkejut. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam pertemuan Master semuanya adalah Master Alkimia 5 Ding asli dari Liga Alkimia. Mungkinkah pemuda di depannya juga seorang Master Alkimia? Dan apakah Anda pernah berpartisipasi dalam pertemuan Master Liga dan... Siapa kamu? Liu Zhou bertanya, diam-diam menebak identitas Fang Lin di dalam hatinya. Kamu, Liu Zhou, dianggap sebagai ahli alkimia yang terkenal di Liga Alkimia, tetapi sangat disayangkan kamu sangat buruk dalam menerima murid. Terkadang karakter jauh lebih penting daripada bakat seseorang. Lihatlah murid yang kamu terima. Aku takut suatu hari dia mungkin melakukan sesuatu untuk mengkhianati guru dan leluhurnya. Fang Lin berkata sambil menunjuk wanita di tanah yang masih menutupi wajahnya dan melolong kesakitan. Wajah lelaki tua itu tampak tidak yakin. Dia tahu betul bahwa wanita ini memiliki masalah serius dengan karakternya, tetapi karena latar belakang keluarganya, dia hanya bisa menahan diri dan menerimanya sebagai muridnya, berharap dia akan berubah perlahan di masa depan. Tuan, basmi dia untukku. Aku akan meminta ayahku memberimu 2 ramuan obat berusia ribuan tahun. Wanita itu menatap Fang Lin dengan kesal dan berkata kepada Liu Zhou. Diam, Liu Zhou berteriak, dan wanita itu berdiri di sana dengan linglung. Fang Lin menatap wanita itu dengan ekspresi yang sangat dingin dan berkata, ada banyak orang yang lebih sombong darimu. Kamu tidak memiliki kemampuan sama sekali, tetapi kamu sangat sombong di luar. Jika kamu bertemu seseorang yang lebih sombong darimu, kamu akan mati tanpa tahu bagaimana caranya. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa,
hanya menatap Fang Lin dengan penuh kebencian, dan diam-diam memutuskan untuk menghubungi anggota keluarganya. Fang Lin tidak peduli dengan reaksi wanita itu dan melambai ke arah Liu Zhou. Yang terakhir mengembalikan pil detoksifikasi kepada Fang Lin dan bertanya dengan hati-hati, apakah Anda Tuan Fang Lin? Fang Lin tersenyum sepertinya kamu masih memiliki beberapa visi. Liu Zhou terkejut ketika mendengar ini, meskipun dia telah menebaknya dalam pikirannya. Dia segera membungkuk pada Fang Lin dan berkata, saya Liu Zhou, menemui Master Fang. Secara logika, Liu Zhou juga seorang ahli alkimia tingkat kelima, jadi dia tidak perlu memberi hormat kepada Fang Lin dengan cara ini. Namun Liu Zhou menyadari keterbatasannya sendiri. Dia tahu bahwa jika seorang ahli alkimia sepertinya berdiri di samping Fang Lin, dia tidak ada apa-apanya. Terlebih lagi, Fang Lin sekarang bukan hanya seorang ahli alkimia, ia juga merupakan anggota Istana Penelan Surga. Ini cukup membuat Liu Zhou kagum pada Fang Lin. Ketika keempat murid itu mengetahui bahwa pemuda di hadapan mereka, yang berpakaian sangat buruk, sebenarnya adalah guru alkimia terkenal Fang Lin, mereka tertegun sejenak dan menatap Fang Lin dengan kaget, yang bahkan sedikit tidak dapat dipercaya. Terutama wanita yang dipukul Fang Lin, dia menatap Fang Lin dengan ekspresi datar, pikirannya kosong. Fang Lin, dia sebenarnya adalah master alkimia Fang Lin. Bagaimana ini mungkin? Wanita itu tidak percaya bahwa laki-laki yang disangkanya bukan siapa-siapa ternyata memiliki identitas yang begitu mengerikan, yang menyebabkan kekosongan besar dalam hatinya. Siapa Fang Lin? Master alkimia termuda dalam sejarah aliansi alkimia, sekarang didukung oleh Istana Penelan Surga, dia adalah tokoh terkenal di 9 kerajaan, 7 lautan, dan 3 agama. Kalau saja dia tahu bahwa orang ini adalah Fang Lin, betapapun sombongnya dia tidak akan bersikap begitu lancang di depan Fang Lin. Sayang sekali sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Wanita itu tidak bodoh belaka. Meskipun keluarganya tidak lemah, itu tidak begitu bagus jika dilihat dari seluruh 9 kerajaan. Jangankan Istana Penelan Surga, bahkan jika Fang Lin tidak memiliki Istana Penelan Surga sebagai pendukung, identitas seorang ahli alkimia saja bukanlah sesuatu yang dapat disinggung oleh keluarganya. Terlebih lagi, yang membuat Fang Lin semakin takut sekarang adalah Istana Penelan Surga yang berdiri di belakangnya. Coba tanyakan, di dunia saat ini, kekuatan mana atau orang sakti mana yang berani memprovokasi Istana Penelan Langit? Itu pasti membuat dirimu tidak nyaman. Bila Istana Penelan Langit diibaratkan sebuah gunung, maka keluarga di balik wanita itu tak lebih dari sekadar bongkahan batu. Tidak ada perbandingan sama sekali. Fang Lin menerima salam Liu Zhou dengan sangat tenang. Dia berpikir dalam hatinya bahwa dirinya layak menerima salam tersebut dan tidak akan merasa tidak nyaman sedikit pun, meskipun Liu Zhou jauh lebih tua darinya. Sebelumnya saya tidak tahu kalau Anda adalah Tuan Fang Lin. Saya minta maaf karena telah menyinggung Anda. Saya harap Tuan Fang akan memaafkan saya. Liu Zhou berkata dengan suara berat, bersikap rendah hati dan melirik reaksi Fang Lin. Dalam kesan Liu Zhou, Fang Lin bukanlah orang yang baik hati dan santai. Bagaimanapun, apa yang telah dilakukan Fang Lin selama bertahun-tahun, serta beberapa rumor, telah membuat dunia mengetahui sesuatu tentang Fang Lin. Contohnya, dia sebelumnya menyebabkan kerusuhan besar di Xuandu, kemudian mengandalkan sihir keluarga Long untuk menggulingkan balai pengawas Liga dan berperang melawan 4 Raja Surgawi, membasmi tetua Tiangang, dan sebagainya, yang semuanya membuktikan bahwa Fang Lin adalah orang yang sangat tangguh. Aku tidak peduli, tapi aku sedikit tidak senang memiliki kamu sebagai muridku. Fang Lin berkata dengan acuh tak acuh. Jantung Liu Zhou tiba-tiba menegang, lalu dia menatap wanita yang duduk di tanah dan belum berdiri, dia pun mulai berpikir dan menimbang untung ruginya dalam benaknya. Tuan Liu, saya punya beberapa hal untuk disampaikan. Apakah Tuan Liu berkenan mendengarkan? Fang Lin menepuk bahu Liu Zhou dan berkata dengan nada main-main. Liu Zhou segera menjawab, Tuan Fang, silakan bicara. Saya akan mendengarkan dengan saksama. Fang Lin menunjuk wanita itu dan berkata, menurut pendapatku, ketika menerima murid, pertama-tama kita harus melihat karakter dan kepribadiannya, baru kemudian bakat dan kemampuannya. Murid-murid lain yang diterima oleh Guru Liu cukup baik, tetapi murid yang satu ini benar-benar membuka mataku. Dia sangat sombong dan mendominasi. Apakah dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena dia memiliki latar belakang keluarga yang baik? Aku khawatir dia akan menyakiti orang lain dan dirinya sendiri suatu hari nanti. Guru Liu harus berhati-hati. Liu Zhou merasa malu setelah mendengar kata-kata Fang Lin. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya sejenak dan hanya bisa mengangguk berulang kali. Dia pun merasa sangat kesal dengan wanita yang ada di dalam hatinya. Dia tidak ingin menerimanya sebagai muridnya sejak awal, tetapi dia menutup mata terhadapnya karena keluarga di belakangnya. Dia pikir jika dia lebih disiplin padanya, tidak akan terjadi apa-apa.
Memikirkannya sekarang, Liu Zhou menyadari bahwa dia terlalu naif. Menerima murid seperti itu sungguh akan mendatangkan masalah pada dirinya sebagai guru. Sekarang, dia telah memprovokasi Fang Lin. Untungnya, situasinya tidak berkembang menjadi keadaan yang lebih serius, kalau tidak Liu Zhou tidak akan dapat menjamin keselamatannya. Tuan Fang, jangan khawatir. Mulai sekarang, orang ini bukan lagi muridku, Liu Zhou. Liu Zhou sangat lugas dan langsung memutuskan hubungan guru-murid dengan wanita itu. Ketika wanita itu mendengar ini, dia tampak bingung. Fang Lin bersenandung, namun tidak mengatakan apapun lagi. Meskipun dia tidak menyukai wanita ini, karena dia telah memukulnya dan Liu Zhou telah memutuskan hubungan guru-murid di antara mereka, maka tidak perlu lagi menyelidiki masalah itu lebih lanjut. Wanita itu berdiri diam, melirik Fang Lin dan Liu Zhou, lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Liu Zhou sedikit mengernyit, tetapi Fang Lin tidak peduli sama sekali. Guru, apakah Anda akan membiarkan adik perempuan saya pergi begitu saja? Salah satu dari keempat murid laki-laki itu bertanya ragu-ragu. Liu Zhou melambaikan tangannya, tampak sedikit kesal. Tuan Liu, apakah Anda masih di Liga Dan? Fang Lin tiba-tiba bertanya. Liu Zhou menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Aku sudah lama meninggalkan Liga Dan. Sekarang aku hanya seorang pengembara yang menganggur. Bukankah aliansi alkimia mencari guru Liu? Kata Fang Lin. Liu Zhou memiliki ekspresi yang rumit. Raja Dongji datang menemuiku secara pribadi, tetapi aku tidak setuju untuk kembali ke Liga Dan. Fang Lin tersenyum saat mendengar ini. Kalau begitu, aku sangat mengagumi guru Liu. Raja Surgawi Timur datang untuk mengundangmu kembali ke Liga Dan secara langsung, dan kau mampu menolaknya. Wajah Liu Zhou dipenuhi rasa malu. Sebenarnya, ketika Raja Dongji datang kepadanya waktu itu, dia sudah ingin menyetujuinya dalam hatinya, tetapi dia telah meninggalkan Liga Dan dalam keadaan marah sebelumnya dan berkata bahwa dia tidak akan pernah kembali. Jika dia kembali ke Liga Dan sekarang, dia akan kehilangan muka, jadi dia menolak dengan keras kepala. Dan Lik saat ini mungkin benar-benar berbeda dari sebelumnya. Fang Lin berkata pada dirinya sendiri. Fang Lin ingin membuat ramuan, tetapi kultivasinya disegel, yang berdampak signifikan pada pembuatan ramuan, jadi dia meminta bantuan alkemis 5 ding bernama Liu Zhou. Meski disebut membantu, pada hakikat ia hanya diminta mengulurkan tangan. Fang Lin sendirilah yang membuat pil itu. Tuan Fang, saya ingin tahu ramuan apa yang akan Anda buat. Liu Zhou berdiri di samping Fang Lin dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Fang Lin berkata pil tubuh emas Yuan sejati. Liu Zhou tertegun dan mengerutkan kening. Dia berpikir lama sebelum tiba-tiba teringat pada pil tubuh emas Zhen Yuan. Apakah Zhen Yuan Jinti dan yang disebutkan Guru Fang adalah tingkat-tingkat 6? Liu Zhou bertanya dengan heran. Fang Lin mengangguk. Liu Zhou menarik napas, dan ketika dia menatap Fang Lin lagi, tatapannya berubah. Meskipun Fang Lin merupakan alkemis jenius termuda dalam sejarah aliansi alkimia yang mencapai tingkat kelima, tidak seorang pun akan mempercayainya jika ia mengatakan ia dapat memurnikan ramuan tingkat 6. Lagi pula, setelah seorang alkemis mencapai alam 5 ding, sangatlah sulit untuk melangkah maju ke tahap berikutnya. 90% ahli alkimia akan terjebak di alam alkemis 5 ding sepanjang hidup mereka, dan tidak akan pernah mampu untuk melangkah lebih tinggi sampai mereka meninggal. Ambil contoh Liu Zhou sendiri. Usianya kini lebih dari 400 tahun, dan ia menjadi ahli alkimia hanya 100 tahun yang lalu. Dengan kata lain, Liu Zhou memasuki alam 5 ding saat usianya lebih dari 300 tahun. Dan sekarang Liu Zhou bahkan tidak berani memikirkan alam alkemis 6 ding, karena dia tahu betul bahwa dia sangat jauh dari sana. Kecuali dia memiliki kesempatan besar dalam hidup ini, dia mungkin akan berhenti di sini. Tetapi Fang Lin sekarang sedang mencoba memurnikan pil tubuh emas Yuan sejati tingkat 6. Bukankah ini memberitahu Liu Zhou bahwa dia, Fang Lin, telah mencapai tingkat alkemis kelas 6? Liu Zhou menganggapnya tidak dapat dipercaya. Berapa umur Fang Lin sekarang? Aku khawatir dia bahkan belum berusia 30 tahun. Bisakah Anda benar-benar memurnikan ramuan tingkat 6? Bahkan di antara para jenius alkimia kuno yang tercatat dalam buku-buku kuno, tampaknya tidak banyak orang menyimpang seperti itu, bukan? Terlebih lagi, Liu Zhou selalu mencibir catatan di buku-buku kuno tentang orang-orang yang memurnikan ramuan pada usia 3 tahun, menjadi ahli alkimia pada usia 10 tahun, mencapai tingkat Grandmaster pada usia 20 tahun, dan menjadi orang suci pada usia 30 tahun. Ia yakin orang-orang zaman dahulu melebih-lebihkan atau sekadar membual. Tetapi sekarang, melihat Fang Lin di depannya, Liu Zhou tiba-tiba merasa bahwa kata-kata mencengangkan dalam buku-buku kuno itu mungkin tidak semuanya dilebih-lebihkan. Baiklah, saya belum pernah memurnikan pil tubuh emas esensi sejati, jadi saya khawatir saya tidak dapat membantu Tuan Fang. Liu Zhou berkata dengan kesadaran diri.
Fang Lin meliriknya dan berkata sambil tersenyum, pil tubuh emas esensi sejati adalah pil kelas 6. Jika Guru Liu pernah memurnikan pil ini, maka Guru Liu pasti sudah memasuki alam Grandmaster. Tuan Fang, Anda bercanda. Saya tidak berani berharap untuk mencapai tingkat master dalam kehidupan ini. Liu Zhou berkata dengan malu. Tidak mungkin begitu. Mungkin suatu hari nanti, Master Liu akan mampu memasuki ranah alkemis 6 ding. Lagi pula, kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu akan datang, kata Fang Lin. Liu Zhou menghela napas, jika suatu saat nanti dia bisa mencapai tingkat alkemis 6 ding, dia sungguh harus bersyukur kepada dewa. Tuan Fang, saya ingin bertanya kepada Anda. Apa tujuan memurnikan pil Zenyuan Jinti ini? Liu Zhou bertanya. Fang Lin menjelaskan kabut pembasmi yang disebutkan oleh Guru Liu dapat menghilangkan saripati daging dan darah seseorang, sehingga menghilangkan vitalitasnya. Saya biasa meminum pil penghilang racun untuk mendukung saya selama beberapa waktu, tetapi efek obatnya akan segera hilang, jadi saya ingin memurnikan pil tubuh emas saripati sejati untuk melawan kabut pembasmi ini. Liu Zhou mendengar ini, dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Tuan Fang, bagaimana Anda tahu bahwa pil tubuh emas Yuan sejati dapat menahan kabut pembasmi? Fang Lin melirik Liu Zhou, yang tersenyum canggung. Tuan Fang, mohon maaf karena telah mengolok-olok Anda. Setiap kali saya menemukan sesuatu yang tidak saya mengerti, saya tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mengonsumsi pil Zenyuan Jinti dapat melindungi tubuh seseorang dalam 3 hari, bahkan kabut pembasmi. Fang Lin berkata dengan ringan. Jadi begitu, Liu Zhou mengangguk sedikit. Karena dia hanya seorang alkemis tingkat kelima, pengetahuannya tentang pil tubuh emas Zenyuan tingkat ke-6 benar-benar terbatas. Ketika Fang Lin menyebutkan pil jenis ini sebelumnya, dia memikirkannya sejenak sebelum teringat bahwa memang ada pil seperti itu di antara pil kelas 6. Adapun kemanjurannya secara spesifik, dia benar-benar tidak jelas. Murid-murid Liu Zhou telah pergi. Ini adalah permintaan Fang Lin, jadi hanya Liu Zhou yang bisa hadir. Meskipun Fang Lin tidak bisa mengatakan bahwa dia mempercayai Liu Zhou, tidak mudah untuk bertemu dengan seorang ahli alkimia. Jika dia ingin melewati kabut abu-abu yang luas, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan eliksir. Sekarang dia hanya bisa meminta bantuan Liu Zhou untuk memurnikan pil tubuh emas Yuan sejati. Keduanya menemukan tempat terpencil, dan Fang Lin memberitahu Liu Zhou resep pil tubuh emas Zenyuan secara rinci. Yang terakhir menanggapinya dengan sangat serius dan mengingat semua yang dikatakan Fang Lin. Pil ini sulit dimurnikan. Meskipun aku memiliki semua ramuan yang dibutuhkan, ramuan itu hanya cukup untuk memurnikan satu tungku pil Zenyuan Jinti. Jadi jika tungku ini rusak, tidak akan ada cara lain. Fang Lin berkata pada Liu Zhou. Liu Zhou mengangguk berulang kali, merasa sedikit gembira dalam hatinya. Lagi pula, dia hanya berada di level alkemis tingkat 5, tetapi dia memiliki kesempatan untuk memurnikan pil tingkat 6. Ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat beruntung bagi Liu Zhou. Khususnya untuk bekerja sama dengan Fang Lin, seorang jenius yang diakui dalam bidang alkimia, Liu Zhou tentu saja merasa sangat terhormat. Saya akan berusaha sekuat tenaga membantu Tuan Fang, kata Liu Zhou. Fang Lin bersenandung, menepuk tas 9 istana di pinggangnya, dan mengeluarkan kuali mengkilap 9 harta karun. Begitu tripod itu muncul, wajah Liu Zhou tampak terkejut. Dia tidak peduli bahwa Fang Lin berdiri di sampingnya dan menatap tripod berlapis 9 harta karun. Bahan tripod ini luar biasa, tetapi metode pengecorannya sedikit lebih rendah. Liu Zhou berkata sambil mendesah. Tuan Liu memiliki penglihatan yang tajam. Fang Lin tersenyum. Kuali mengkilap 9 harta karun ini diperoleh Fang Lin dari Sekte Wan Yao beberapa tahun yang lalu. Sudah lama berada di tangan Fang Lin. Dibandingkan dengan harta karun seperti tombak kuno dan lampu kuno Dewa Api, kuali mengkilap 9 harta karun merupakan harta karun yang paling lama disimpan Fang Lin. Sekte Wan Yao saat itu hanyalah kekuatan alkimia di kerajaan Qian. Bahan dari kuali berlapis 9 harta karun memang luar biasa, tetapi seperti yang dikatakan Liu Zhou, teknik pembuatan kuali itu tidak begitu bagus, dan bahan dari kuali berlapis 9 harta karun itu sendiri belum mencapai potensi penuhnya. Akan tetapi, Fang Lin kemudian mentransfer energi kuali dari kuali kuno yang rusak ke dalam kuali mengkilap 9 harta karun. Pada kuali kuno yang pecah itu terdapat bekas istana dan seng. Oleh karena itu, kuali mengkilap 9 harta karun kini dapat dianggap sebagai kuali kuno bertanda istana dan seng, yang menebus sebagian kekurangan dalam teknik pembuatan kuali. Api, Fang Lin berkata pada Liu Zhou. Liu Zhou tidak menunjukkan rasa takut saat mendengar ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan melepaskan api jiwanya. Sebagai ahli alkimia yang telah memasuki tingkat kelima, Liu Zhou memurnikan 2 jenis api ramuan kehidupan jiwa pada usia yang sangat dini. Hal ini relatif jarang di antara para ahli alkimia saat ini. Lagi pula, risiko memurnikan api ramuan kehidupan jiwa sama saja dengan bermain-main dengan kehidupan, dan banyak orang tidak berani mencobanya.
Dua api jiwa Liu Zhou berbeda. Yang satu adalah api binatang dari tubuh monster, dan yang satu lagi adalah api yang diciptakan oleh langit dan bumi. Pada saat ini, Liu Zhou melepaskan nyala api keemasan yang menyala-nyala, yang bertahan di bawah kuali mengkilap 9 harta karun. Api dan cahaya dari kuali mengkilap 9 harta karun saling memantulkan dan tampak sangat cemerlang. Fang Lin tampak tenang saat menyaksikan nyala api keemasan yang dilepaskan Liu Zhou, diam-diam memujinya di dalam hatinya. Dengan penglihatan Fang Lin yang tajam, dia secara alami dapat mengetahui bahwa nyala api keemasan terang ini seharusnya adalah nyala api yang diciptakan oleh langit dan bumi, yang lebih langka daripada api binatang biasa. Fakta bahwa Liu Zhou mampu memurnikan api ini menunjukkan bahwa ia memiliki peluang bagus. Namun Fang Lin masih agak tidak berdaya. Meskipun api ramuan kehidupan dan jiwa Liu Zhou bagus, tetapi bagaimanapun juga, hal itu dilakukan oleh orang lain, bukan Fang Lin sendiri yang memurnikan ramuan itu. Namun tidak ada jalan keluarnya. Kultivasi Fang Lin tersegel, dan dia bahkan tidak bisa menggunakan pil api kehidupan jiwa, apalagi memurnikan pil tersebut. Lagi pula, alkimia didasarkan pada tingkat kultivasi tertentu. Fang Lin tidak dapat menggunakan sedikit pun kultivasinya saat ini, dan dia khawatir dia bahkan tidak dapat memurnikan pil kelas 2 atau 3. Oleh karena itu, sebagian besar proses pemurnian pil tubuh emas Zhenyuan harus ditangani oleh Liu Zhou, dan Fang Lin terutama memberitahu Liu Zhou cara melakukan setiap langkah. Sebenarnya, Liu Zhou agak bingung dalam hatinya, mengapa Fang Lin datang membantu, alih-alih memurnikan ramuan itu sendiri. Namun Liu Zhou tidak bertanya lebih lanjut. Tingkatkan api 3 poin lagi, kata Fang Lin. Liu Zhou segera mengikuti instruksi Fang Lin dan memperbesar api sehingga kuali mengkilap 9 harta karun lebih cepat panas. Meskipun Fang Lin tidak perlu melakukannya sendiri, masih banyak aspek yang perlu diperhatikannya. Bagaimanapun juga, dia harus memastikan bahwa Liu Zhou tidak membuat kesalahan apapun. Ketika kuali mengkilap 9 harta karun mencapai suhu tertentu, Fang Lin mulai memasukkan pil obat ke dalam tungku satu persatu. Teknik Fang Lin sangat cepat. Ia tahu persis kapan harus menaruh setiap ramuan, dan ia tidak akan pernah membuat kesalahan dalam urutan ramuannya. Baginya, hal semacam itu seolah-olah merupakan sesuatu yang dibawa sejak lahir. Dia sangat akrab dengan hal itu. Setelah ramuan terakhir memasuki tungku, Fang Lin menutup-tutupnya dan menatap api di bawah. Kurangi 2 poin. Fang Lin berkata dengan nada singkat dan kuat, dan Liu Zhou segera mengurangi apinya. Sebenarnya, Fang Lin tidak terlalu yakin dalam hatinya. Lagi pula, ini tentang memurnikan ramuan tingkat 6, dan dia tidak mampu memurnikan ramuan itu sendiri saat ini. Liu Zhou hanyalah seorang alkemis tingkat kelima, dan sungguh agak sulit baginya untuk memurnikan ramuan tingkat 6. Bahkan dengan bimbingan Fang Lin, sulit untuk mengatakan apakah pil tubuh emas Yuan sejati dapat berhasil disempurnakan. Mungkin pada akhirnya itu akan sia-sia. Liu Zhou tampak serius, ini adalah pertama kalinya dia berusaha memurnikan ramuan tingkat 6, walaupun Fang Lin yang membimbingnya, dia tidak berani bersantai sedikit pun, terutama dalam mengendalikan api, dia mengerahkan 12 titik energinya, dan tidak ada yang mengganggu pikirannya. Penyempurnaan pil tubuh emas esensi sejati akan memakan waktu sekitar 10 hari, atau mungkin lebih lama lagi. Terima kasih, Guru Liu, untuk saat ini, kata Fang Lin. Liu Zhou bersenandung dan tidak berani terganggu dengan pembicaraan dengan Fang Lin. Sebagai seorang ahli alkimia yang berpengalaman, Liu Zhou mengetahui pentingnya konsentrasi. Melihat Liu Zhou begitu serius, Fang Lin tidak berbicara dengannya lagi. Tentu saja, matanya masih tertuju pada tungku alkimia dan api. Begitulah adanya, yang seorang sedang meracik ramuan sementara yang lain hanya menonton. Keduanya terdiam dan waktu terus berjalan sedikit demi sedikit. Pada hari kelima, wajah Liu Zhou menjadi pucat. Diam-diam dia mengerang dalam hatinya. Ternyata memurnikan ramuan tingkat 6 bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang alkemis tingkat 5 seperti dia. Setelah hanya 5 hari memurnikan diri, dia merasa seperti telah bertempur melawan orang lain selama 10 hari 10 malam. Dia sangat lelah. Meskipun Fang Lin tidak secara pribadi membuat ramuan itu, melelahkan untuk terus menonton dari samping. Mata Fang Lin merah dan dia tidak bertenaga seperti sebelum membuat ramuan itu. Untungnya, tidak terjadi apa-apa selama 5 hari tersebut, dan proses pemurnian ramuan itu berjalan cukup lancar. Beberapa instruksi Fang Lin memastikan bahwa Liu Zhou tidak akan membuat kesalahan apapun. Namun, segala sesuatunya akhirnya terungkap ke permukaan. Kurang dari 10 mil jauhnya dari tempat Fang Lin dan Liu Zhou memurnikan ramuan, sekelompok orang perlahan-lahan mendekat. Orang yang berjalan di depan adalah wanita muda yang pernah dipukul oleh Fang Lin sebelumnya. Di belakang wanita muda ini, ada 3 orang lainnya, semuanya berusia parubaya.
Mereka memiliki aura yang luar biasa dan tampak seperti ahli bela diri. Kalian bertiga adalah tamu paling berkuasa di keluarga Kouku. Kali ini aku akan menugaskan kalian. Jika kalian berhasil, kalian dapat menggunakan sumber daya keluarga Kouku sesuka hati. Wanita muda itu berbicara kepada 3 orang di belakangnya, matanya tampak sangat suram. Di antara ketiga orang itu, orang yang berjalan di tengah bertubuh pendek, setengah kepala lebih pendek dari wanita itu, tetapi wajahnya cukup tampan. Jangan khawatir, Nona. Dengan kerja sama kita bertiga, tantangan apapun tidak akan menjadi masalah bagi kita, kecuali lawannya adalah makhluk abadi. Pria pendek itu berkata sambil tersenyum, menatap punggung wanita muda itu dengan sedikit keserakahan di matanya. 2 lainnya tidak berbicara. Mereka tidak begitu jelas tentang apa yang akan dilakukan kali ini. Mereka baru tahu bahwa wanita tertua dari keluarga Kou meminta mereka bertiga untuk berurusan dengan Liu Zhou. Adapun mengapa putri sulung keluarga Kou berbalik melawan Liu Zhou dan muridnya, ini bukanlah sesuatu yang pantas dipikirkan oleh ketiga tamu keluarga Kou. Bagaimanapun, jika masalahnya terselesaikan, mereka akan dapat menikmati lebih banyak sumber daya di keluarga Kou. Adapun berurusan dengan Liu Zhou, mereka bertiga menganggapnya bukan tugas yang sulit. Jika dulu, saat Liu Zhou masih berstatus Liga Dan, mereka bertiga tidak akan pernah berani menyinggung Liu Zhou. Namun kini, Liu Zhou bukan lagi anggota aliansi alkimia. Dia hanyalah seorang ahli alkimia yang menganggur. Tentu saja ketiga pria pendek itu tidak akan terlalu takut padanya. Wanita muda itu tidak memberitahu mereka bertiga tentang Fang Lin, karena dia khawatir jika mereka bertiga tahu bahwa mereka tidak hanya harus berurusan dengan Liu Zhou, tetapi juga Fang Lin, mereka tidak akan berani ikut bersamanya. Wanita muda itu dipenuhi kebencian terhadap Fang Lin. Meskipun dia tahu bahwa Fang Lin memiliki istana penelan surga yang tidak dapat diprovokasi di belakangnya, dia masih tidak dapat menelan penghinaan ini dan tidak peduli dengan hal lain. Dia hanya ingin menginjak Fang Lin dan meninju wajahnya berkali-kali. Segera, wanita muda itu membawa 3 orang untuk menemukan Fang Lin dan Liu Zhou. Fang Lin tidak menoleh ke belakang. Ketika Liu Zhou melihat wanita itu membawa 3 tamu dari keluarga Kou, dia tahu ada sesuatu yang salah. 1720.